Baik, coba tampilkan ya untuk penyusunan tabel frekuensi data berkelompok. Ya nanti seperti ini ya. Ini dilakukan per variabel ya. Dilaporkan per variabel, variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Kalau 3 variabel. Kalau 2 variabel ya hanya X dan Y. Lalu yang analisis komparatif. Komparatif itu juga ada 2. Berarti kepuasan menonton platform 1 gitu ya. Kepuasan menonton platform kedua. Misalnya Netflix ya berarti kepuasan menonton pengguna Netflix. Di sini kepuasan menonton pengguna misalnya video.com. Nanti dilaporkan masing-masing ya. Nah, untuk menyusun ini diperlukan rumus namanya Sturges. Ini. Jadi rumus Sturgesnya itu 1 tambah 3,3 kali log. Lalu data yang diperlukan juga selain rumus ini, yaitu data range, min, maksimum. Sekali lagi, untuk menyusun data ini, menyusun frekuensi ini, diperlukan beberapa data ya. Pertama rumusnya, rumus Sturges. Cari kalau misalnya lupa lagi, nanti cari aja di internet ya, atau di YouTube juga banyak penjelasan bagaimana menyusun ini. Lalu kemudian ini juga diperlukan range, min, max, nilai minimum, nilai terendah untuk setiap variabel. Jadi di sini X1 nilai terendahnya 35, nilai tertingginya 60. Begitu pula untuk variabel X2 nilai minimumnya 36, nilai maksimumnya 65. Begitu pula untuk variabel Y. Range ini sebetulnya pengurangan dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. 60 dikurangi 35 sama dengan 25. 65 dikurangi 39 sama dengan 26, dan seterusnya. Nah, data ini juga bisa dicari dari Jampi maupun di Excel. Saya pakai Excel aja lah, misalnya nggak bolak-balik ya. Kalau untuk cari Excel, gimana carinya di sini? Nah, ini datanya nih. Ini X1, datanya ke bawah. Ya. Ini X2, datanya ke bawah. Kemudian ini Y, ya, datanya terus ke bawah. Nah, di bawah ini kita tulislah di sini nilai minimum atau nilai maksimum, ini nilai minimum, ini range. Jadi ini nilai minimum ya, ini nilai maksimum, ini nilai minimum untuk masing-masing variabel, dan ini range untuk masing-masing variabel. Jadi ada berapa variabel ya tergantung penelitian Anda. Kalau regresi sederhana berarti variabelnya 2. Kalau regresi berganda ya berarti minimal 3 variabel. Kalau yang komparatif ya tergantung komparatifnya ada berapa grup ya. Cuman dari beberapa penelitian yang dilakukan mahasiswa ini kebanyakan semuanya hanya 2. Netflix, misalnya Netflix sama QTV ya, yang saya lihat itu. Kemudian Netflix sama Prime TV kalau tidak salah. Nah, jadi ini yang Prime TV misalnya ini Netflix. Atau ini Netflix, ini VOTV. Boleh lah, terserah mau yang mana. Yang penting dikelompokkan gitu. Oke, sekarang untuk mencari nilai maksimum. Nilai maksimum saya tulis rumusnya di sini. Sama dengan max sama dengan max buka kurung. Nah, tinggal di scroll aja dari atas ke bawah. Bawah ya.
Saja ke bawah. Itu rumusnya. Jadi rumusnya sama dengan max, lalu tinggal masukkan data. Enter. Kemudian kalau min ya, tinggal sama dengan min. Nah, kemudian buka kurung, scroll aja, mau dari atas ke bawah boleh, dari bawah ke atas dulu. Ya, kurung. Jadi rumusnya sama dengan min. Nah, ini kenapa kok muncul data ya? Mungkin beda ya. Ini sudah saya tuliskan, sudah saya apa namanya dibuatkan nama data. Kalau di laptop Anda masing-masing beda. Yang penting data yang mau kita hitung itu harus ada di bagian tanda kurung. Kalau enter, udah dapat tuh ya, min, nilai maksimum, nilai minimum. Jadi nilai maksimum itu adalah nilai terbesar. Di antara data-data ini, untuk nilai Y terbesar 74. Dari data-data yang Y ini, ya dari Y ini, yang terkecil 33. Range-nya gimana? Range-nya ya tinggal sama dengan 74 dikurangi 33. Itu range-nya. Berarti selisih range-nya itu ya. Selisih dari nilai maksimum dengan nilai minimum. Di enter, ini selisihnya 41. Nah, selanjutnya tinggal ditarik aja ke samping. Sudah kita dapatkan. Oh, salah. Kalau Anda bisa tarik ya, ini karena ada gara-gara ada nama ini jadi salah. Bentar. Seharusnya ditarik bisa. Nah, saya hapus dulu deh namanya ya. Nah, ini yang saya hapus. Ya, saya ulangi ya. Biar sama lah dengan di komputer masing-masing. Sama dengan maksimum ke kurung, tarik ke atas, dari bawah ke atas boleh ya, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tutup kurung, kalau enter. Begitu pula untuk nilai minimum ya. Nah, ini beda. Kalau tadi kan datanya sekarang nggak ini, C2. Terus di bawahnya sama dengan min, buka kurung, scroll ke atas, tutup kurung, enter. Ini sama ya nilainya ya tadi. Lalu range-nya itu sama dengan maksimum dikurangi minimum. Jadi maksimum dikurangi minimum. Itu range. Di enter. Kalau ini sudah selesai, tinggal tarik aja ke kiri. Dapat nilai maksimumnya ini, nilai minimumnya ini, range. Itu ya. Jadi angka-angka ini diperoleh dari penghitungan tadi. Nah, kalau sudah mendapatkan angka-angka ini, lalu tinggal kita masukkan ke rumus Sturges. Ini 1, ini 3,3, rumusnya ya, log n-nya ini. Jadi kalau misalnya ya dipisah-pisah lah ya biar mudah ya. Jadi satu ini dari mana? Satu ini angka 1 di sini. 3,3 dari mana? Ini ya, 3,3. Log n-nya yang mana? Ini log n. Ya. Jadi log n itu kita tulis saja sama dengan buka kurung. Nah, n-nya itu adalah jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya berapa? Kalau dalam penelitiannya kan jumlah sampelnya 152. Ya, saya tulis 152. Lalu kita jumlahkan. Jadi penjumlahannya ini dari mana? 1 ditambah gitu ya di sini ya. 1 ditambah, jangan lupa kasih kurung ya. 1 ditambah dalam kurung 3 kali ini hasil login. Hasilnya 8,2 dibulatkan jadi 8.
Nah, ini untuk menghitung jumlah kelas. Apa sih jumlah kelas? Jumlah kelas itu jumlah baris, ya. Ada 8 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seharusnya sampai di sini. Pokok 9 di sini. Nah, ini tidak selalu seperti ini ya. Kadang-kadang di sini 8, di sini juga 8. Atau sebaliknya, lebih di sini 8, di sini 9. Nggak apa-apa. Jadi jumlah kelas ini untuk memperkirakan bahwa jumlah kelas yang akan kita bagikan itu sesuai dengan data yang ini. Nah, setelah mendapatkan ini dibulatkan ya, jangan kita gini, bulatkan. Setelah itu kita buat panjang kelas. Ingat, ini kita lakukan setiap variabel, setiap variabel. Untuk panjang kelas rumusnya itu range, rumusnya itu range ya, range dibagikan. Rumusnya itu range itu yang ini nih, range dibagi K-nya itu yang ini, K nih, K. Ini K. Range-nya ini range untuk X1, K-nya ini untuk jumlah kelas. Sehingga diperoleh 25 dibagi 8. Hasilnya 3,125 dibulatkan jadi 3. Ini untuk satu variabel ya, untuk variabel X1. Untuk variabel X2 juga sama, caranya range. Jadi rank X2 dibagi jumlah kelas. Sebetulnya untuk menghitung bagian ini, selama jumlah jumlah sampelnya sama, nggak berubah-ubah. Jadi artinya cukup sekali gitu. Untuk ini ya, untuk range, untuk jumlah kelas, cukup sekali ngitungnya. Karena tergantung sampel kan. Kalau sampelnya, ya pasti untuk setiap variabel sampelnya sama. Kalau sampelnya 30, untuk semua kelas, untuk semua kelompok sama. Misalnya ya, kalau 30 bagaimana lognya 30? Tulis saja gitu log 30. Hasilnya di sini 5,8 dibulatkan jadi 6. Artinya kalau jumlah sampelnya itu 30, ya kelasnya 6 kelas. Dari sini sebetulnya tinggal ngitung ini aja, tinggal menghitung. Karena rata-rata saya lihat kan jumlah sampelnya 30. Nah, di sini contohnya 152. Jadi ini sangat berkaitan dengan jumlah sampel. Kalau yang panjang kelas, ini berkaitan dengan range. Kalau range-nya berubah atau berbeda, tentu nilainya juga berbeda. Misalnya di sini kan, yang X1, range-nya 25, panjang kelasnya 3. Untuk X2, range-nya 26, panjang kelasnya 3. Ya, mirip-mirip lah ya dikit. Tapi begitu yang nilai Y, variabel Y, range-nya kan cukup besar nih, 41, maka range-nya di sini 5. Nah, untuk apa range? Range ini untuk selisih antar kelas. 35 dengan 38 itu selisihnya 3. 38 sama 41 selisihnya 3. 41 sampai 44 itu selisihnya 3. Jadi ini ya, nilai ini atau range ini untuk menghitung selisih antar kelas. Kalau ini jumlah kelas itu untuk sebagai satu pembagi, yang pertama sebagai pembagi panjang kelas, yang kedua untuk memperkirakan jumlah kelas yang ada di sini. Nah, ini awalnya kosong dulu ya, tidak diisi. Kosong dulu. Oke. Selanjutnya kita masukkan rentang di sini. Yang bagian kolom paling kiri kita masukkan nilai terendah. Ingat ya, yang bagian ini nilai atau skor terendah atau dalam kurung minimum. Jadi yang kotak ini. Ya, ini nilai minimum. Kita lihat nilai minimum untuk variabel X1 berapa. Nilai minimum untuk variabel X1 ini ya, 25. X1, nilai minimumnya 35. Jadi untuk variabel X1 nilai minimumnya itu 35, maka di sini kita tuliskan 3.
Jadi di ujung atau di bagian kiri atas itu adalah nilai minimum. Lalu jangan ke samping, tapi ke bawah. Selisihnya berapa? 35, selisihnya tadi kan panjang kelasnya kan 3. Berarti selisihnya 35 ditambah 3. 35 dengan 38 kan selisihnya 3. Tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, seberapa banyak tariknya ke bawah? Ya, sementara hitung sejumlah kelas. Jadi kalau ada 8 kelas, misalnya 8 kelas ya, saya ulangi, ini kan sudah ditambahkan, lalu di sini ada 8 kelas, ya tinggal di copy aja 8 kelas. Ini kan sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, buatkan gitu aja seperti itu dulu. Nah, kemudian di sini baru kita isi sebelah kanan. Jadi 35 sampai berapa? Ini kan sampai nih, ini tanda sampai dengan ya. Sampai dengan 35 sampai berapa? Kalau di sini 38 berarti di sini 37. Jadi di sini baris kelas pertama 35 sampai 37. Yang di sini berapa? 38 sampai 40. Karena berikutnya kan 41. 37, 38, 40, 41. Di sini berapa? 43. Di sini berapa? 40. Nah, dan seterusnya. Ya, kalau mau cepat bisa juga ini dihapus. Ini juga dihapus. Jadi cukup sama dengan 38 dikurangi 1. Jadi baris kedua ini dikurangi 1. Dapat hasilnya 3. Tinggal tarik aja. Tinggal tarik. Nah, kok ini cuma 1 ya? Kok ini kok minus 1? Ini tarik aja lagi ke bawah tambah 1, dapatkan 58. Nah, ini batas akhirnya lah katakan ya, batas akhir. Saya kasih warna biru deh. Ini awal 35, ini akhir 28. Nah, kita lihat dulu, jangan diteruskan. Kita lihat dulu, 58 itu sudah memenuhi nilai maksimum, tidak. Gitu. Kita lihat ke atas. Untuk X1, nilai maksimumnya berapa? Oh, nilai maksimumnya ternyata 60 nilai maksimumnya. Ini kuning ya. Nah, ini kan 35 taruh di sini, 60 kita lihat 60. Di sini 58, berarti kan belum tercukupi ya, belum terpenuhi. Maka ini jangan ditutup dulu. Jangan, maksudnya ini harus ditambahkan. Jadi tarik lagi ke bawah. Ya. Oke. Nah, kalau di sini jadi min 1, ini tarik dulu, minjem dulu ke bawah. Tarik saja 1. 68. Berarti di sini hasilnya 61 kan. Nah, ini jangan dihapus. Ini kalau dihapus, ini jadi balik lagi ke 1. Caranya gimana? Ini tarik dulu ke bawah. Nah, ini kan muncul 61. Manual aja kita tuliskan 61. Di enter. Nah, ini kita buang. Jadi ini cuma alat bantu saja. Kita lihat sekarang. Nah, 61 ya. Di sini kan terakhir 61. Kita di atas. Oh, di sini 60. Nah, berarti 60 itu ada di antara 59 sampai 61. Baru selesai. Itu jadi jangan main tarik ke bawah sebelum kita cek ulang ke atas ke nilai maksimum. Apakah nilai maksimum itu sudah tercover tidak dalam kelompok ini ya. Tadi kan kalau cuma sampai 8 kan hanya kalau di sini ngikutin jumlah ini hanya sampai di sini 56 sampai 58. Padahal kalau kita lihat nilai maksimum, di sini nilai maksimumnya adalah 60. Dan 60 ini kan belum atau tidak termasuk pada kelompok ini. Sehingga perlu ditambah 1 kelas lagi. Nah, kalau selesai begini, maka tinggal kita tambahkan datanya ke sebelah pink ya. Nah, caranya gini. Ini saya taruh tadi X1 ya. Ini saya berikan.
silakan datanya boleh dalam satu sheet ataupun beda-beda sheet. Saya contohkan dalam satu sheet aja supaya memudahkan. Saya taruh di sini. Ini data X1 ya. Ingat ini data X1, data yang dari total. Ini yang sudah di total ya. Sudah di total. Nah, caranya untuk menghitung frekuensi, perhatikan nih. Jadi ini di blok dulu. Ya, ingat di blok ya. Sekali lagi ini di blok. Di blok, lalu ketik sama dengan frekuensi. Ini sudah ada tuh ya tulisan frekuensi. Frekuensi, buka kurung, ya. Nah, tulisan data array. Buka kurung, data array-nya ini. Data array-nya itu data penelitian kita. Kita masukkan. Oke. Setelah itu lihat di sini tandanya. Setelah data array ini kan yang warna hitam tulisan data array warna hitam. Nah, setelah data array itu tanda apa? Kalau di laptop saya tanda koma. Nah, di laptop Anda mungkin berbeda, bisa koma, bisa titik koma. Jadi ikuti saja apa yang tampil di layar. Ya, tidak harus mengikuti tampilan saya di sini. Ini settingan saya pakai koma. Kalau di tampilan laptop Anda titik koma, maka gunakan titik koma. Kalau di tampilan laptop Anda koma, maka gunakan koma. Jadi selanjutnya kita pakai tanda apa? Lihat saja ke sini ya, ke daerah ke tanda ini. Nah, di sini kan tanda koma, maka saya ikuti itu tanda koma. Nah, begitu saya klik tanda koma, warna hitamnya bergeser ke bins array. Nah, bins array ini kita masukkan data yang ini, data sebelah kanan di blok. Jadi, data array itu adalah data penelitian kita, bins array itu adalah rentang nilai tertinggi sebelah kanan. Setelah itu, tutup kurung, jangan di-enter. Awas jangan di-enter. Kalau di-enter bagaimana? Ulangi dari awal. Nah, kalau sudah selesai tutup kurung, tekan dan tahan ya, tekan dan tahan. Tekan Ctrl Shift, ditahan dua-duanya, lalu enter. Jadi setelah kita menuliskan rumus tadi, tekan Ctrl dan Shift, dua-duanya ditahan, baru tekan enter. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau benar hasilnya, jumlahnya itu akan sama dengan jumlah sampel. Kita lihat, kita coba jumlahkan aja. 1,5. Kalau sampel Anda 30, maka seharusnya jumlah totalnya di sini 30. Nah, contoh penelitian ini kan ada 152 sampel. Ya, di sini tampil 152. Gitu ya, untuk menghitung jumlah frekuensi. Untuk prosentasenya tinggal dikalikan saja berapa jumlah sampelnya, dibagi bukan dikali ya. Jadi sama dengan frekuensi ini kan 2 ya, 2 dibagi 152. 152 itu jumlah sampel. Kalau sampel ada 30 ya berarti dibagi 30. Kalau jumlah sampelnya 70 dibagi 70. Jadi di sini saya tulis 152 karena jumlah sampel dalam kelompok ini adalah 152 sampel. Di enter. Nah, mungkin awalnya tidak persen ya. Awalnya masih begini. Kalau dalam komputer Anda mungkin masih begini. Jadi masih 0, nggak apa-apa, tarik aja. Lalu untuk tampilkan persennya, tinggal klik tanda ini. Ini kan tanda persen, ya. Tinggal diklik aja. Hasilnya menjadi bentuk persen. Jadi 2 orang itu sama dengan 1% dari populasi. Populasi dari sampel ya. Yang rentang nilai 38 sampai 40 ada 10 responden atau 7%-nya dan seterusnya. Nah, kumulatif itu adalah gabung atau menggabungkan data sebelumnya. Kalau ini kan masing-masing. 1% ya 1%, 7% diambil dari data 10, 11% diambil dari 16.
Tapi kalau akumulasi itu adalah penjumlahan dari data sebelumnya. Nah, contoh begini, frekuensi kumulatif, lihatnya ke sini ya, saya kasih tanda ya, ini warna, katakanlah ini ya, kumulatif juga ke sini. Jadi frekuensi kumulatif melihat ke data yang ini, prosentase kumulatif melihat data yang ini. Saya kasih tanda yang lain. S. Gitu ya. Jadi yang ini melihat ke data yang ini, yang warna prosentase kumulatif lihat data ke sini. Kita lihat ke frekuensi kumulatif. Ini kan angkanya 2. Oke. Angkanya 2 kita tulis sama dengan 2. Data sebelumnya berapa? Data di atas kan belum ada. Data sebelumnya itu masih belum ada, berarti ditambah 0. Anda boleh tambah 0 boleh, atau dihilangkan tambah 0-nya nggak boleh. Ini saya hanya menjelaskan secara logikanya aja. Jadi kenapa di sini 0? Karena sebelum baris ini tidak ada data lain. Maka data sebelumnya kita tulis 0. Nah, berikutnya, untuk baris kedua, itu sama dengan frekuensinya berapa? Frekuensinya 10. Ya kan? Frekuensinya 10. Data sebelumnya berapa? Data sebelumnya lihat ke atas, yaitu 2. Ingat ya, data sebelumnya itu di atasnya, baris di atasnya itu 2. Berarti 10 tambah 2 harusnya 12. Begitu pula baris yang ketiga. Baris ketiga perlu sama dengan frekuensi kumulatifnya berapa? 16. Ditambah baris sebelumnya. Baris sebelumnya sudah ada 12. Dan seterusnya. Ini tinggal ditarik aja. Nah, jadi jumlah akhir dari frekuensi kumulatif ini harus sama dengan jumlah responden. Kalau tidak sama berarti ada problem. Mungkin problemnya di sini, mungkin problemnya di sini, jadi harus cek lagi. Ya. Jadi untuk kontrol, ya. Kalau misalnya jumlahnya tidak sama dengan frekuensi atau tidak sama dengan jumlah sampel, problemnya di mana? Ya, jadi frekuensi kumulatif lihatnya ke kolom frekuensi. Prosentasi kumulatif penghitungannya sama dengan frekuensi kumulatif, cuma dia melihatnya ke, sehingga dalam prosentase kumulatif kita tulis sama dengan frekuensi, prosentasenya kan 1%. Data sebelumnya berapa? Belum ada, maka kita tulis 0. Data sebelumnya itu belum ada, maka ditulislah 0. Nah, biasanya belum muncul persen ya, si dalam bentuk seperti ini desimal. Kita lihat yang kedua. Yang kedua juga sama dengan yang kedua, prosentasenya berapa? Prosentasenya 7. Oke, persen ditambah prosentase sebelumnya, yaitu baris di atas ya. Ini dan seterusnya. Ini saya. Yang ketiga juga sama dengan prosentasenya berapa? Yang ketiga itu prosentasenya 11 ditambah dengan data sebelumnya. Data sebelumnya itu ini. Tinggal ditarik aja. Tarik. Kalau kita kalau kita buat persenan, maka di ujung ini tentu harus 100%. Kalau tidak 100% berarti ada data yang salah. Jadi frekuensi kumulatif di ujung ini, di akhir ini harus sama dengan jumlah sampel, lalu di prosentase kumulatif harus 100%. Kalau ini mau 30 responden, 40 responden, 200 responden, ya mestinya frekuensi kumulatifnya itu terakhir haruslah 100%. Kalau tidak 100 berarti ada yang, atau kalau misalnya lebih dari 100% berarti juga ada yang salah. Nah, inilah yang terkait dengan penghitungan tabel frekuensi berkelompok. Nah, ini dilaporkan aja ya, ini dilaporkan di dalam bab 2 di analisis deskriptif.
Nah, cara membacanya gimana sebetulnya untuk tabel frekuensi ini untuk melihat apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi beda dengan kategorisasi ya. Jadi kalau ini untuk melihat apakah data itu bisa terlihat atau normal atau tidak. Kalau kita lihat dari frekuensi, kita lihat di sini angkanya mulai dari kecil naik naik. Nah di tengah-tengah ini terjadi kenaikan, lalu di ujung terjadi penurunan lagi. Jadi kalau kita lihat ini relatif gitu ya, relatif cenderung normal. Kenapa dikatakan normal? Karena eh, puncak atau nilai tertinggi itu berada pada tengah-tengah. Ya meskipun sebetulnya kalau normal yang betul-betul perfect gitu ya, ya tidak 21 di sini. Yang perfect itu 50. Di sini 50, sini 50 gitu ya. Kemudian turun lagi mengecil. Ya tapi kan kita tidak bisa mengubah data. Namun demikian dilihat dari sini tampak bahwa data ini cenderung. Nah itu saja sebetulnya walau kita bisa gunakan apa analisis normalitas untuk menguji apakah normal atau tidak. Tapi dari data ini sudah terlihat data itu apakah normal atau tidak. Kalau tidak normal bisa saja misalnya angka-angka terbesar itu ada sebelah sini atau di sebelah sini yang besar. Nah, kalau ini bisa terlihat yang besarnya itu ada di sekitar tengah. Nah itu saja nanti lakukan untuk variabel-variabel yang lainnya. Oke, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bapak izin mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang dari bab 1, 2, sama 3 itu kita pakai penjelasan singkat aja atau penjelasan yang panjang gitu, Pak? Kan habis kita naruh tabel nih, di bawahnya tuh harus ada penjelasan yang panjang atau Ya, singkat aja. ya, Terus yang kedua, ya, yang ya uji itu tergantung. validitas. Oke, ya, Satu lagi, Pak. Nanya satu lagi. ya Yang silakan. yang uji Hmm. validitas sama uji reliabilitas ini kita boleh kopas dari Jamovi langsung apa harus dipindahin tabel kayak tadi yang Bapak ajarin gitu? Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Oh, yang terakhir dulu ya. Kalau tadi kan bukan uji validitas, yang tadi untuk frekuensi. Kalau uji validitas, kopikan saja dari Jamping apa-apa. Kalau Anda mau lebih rapih lagi, misalnya dibuat kelompok, dibuat kayak deskripsi itu ya, valid atau tidak valid juga boleh. Itu silakan. Anda mau melaporkannya dalam bentuk mentah dari Jamovi. Cuma biasanya kalau dari Jamovi itu terlalu lebar ya data. Coba aja nanti lihat hasilnya kalau misalnya kebaca. Tapi yang penting bisa kebaca. Jangan sampai dipaksakan datanya itu dalam satu halaman, tetapi tidak bisa terbaca. Kalau memang terlalu besar, terlalu banyak datanya, dibagi dua aja gambarnya. Jadi apa namanya nomor berapa sampai nomor misalnya nomor 1 sampai nomor 10, di bawahnya nomor 11 sampai nomor 20 misalnya. Atau Anda konversi ke Excel juga bisa. Itu sih bebas ya. Yang penting ada datanya dan bisa dijelaskan. Lalu terkait dengan penjelasan, yaitu tergantung masing-masing kelompok. Tentu penilaiannya akan berbeda. Kalau memberikan penjelasannya lebih rinci, lebih detail, tentu penilaiannya lebih bagus daripada hanya sekedar menjelaskan satu kata atau dua kata. Ya tentu diharapkan sih, kalau diharapkan yang bagus, apalagi nanti deskripsi, penjelasannya lebih detail. Lebih detail itu artinya setiap tabel itu di bawahnya dijelaskan, diinterpretasikan apa maksudnya. Misalnya yang paling simpel gitu ya, jumlah laki-laki ada 20%, perempuan ada 80%. Nah, jelaskan di situ bahwa mayoritas responden penelitian Anda adalah perempuan.
Dan dijelaskan kenapa perempuan, kenapa di situ perempuan. Ya itu bebas saja, misalnya karena pengguna Twitter kebanyakan perempuan, atau bisa saja misalnya karena jumlahnya random, kalau tekniknya random, ya kebetulan yang muncul adalah perempuan. Jadi karena tidak menggunakan apa namanya teknik sampling sistematik atau teknik sampling tertentu gitu ya, maka tidak mendapatkan proporsi yang sama. Artinya kalau misalnya menggunakan simple random sampling katakan atau accidental sampling kan akan sulit kita bisa mendapatkan proporsi yang sama antara responden laki-laki dengan responden perempuan. Kecuali kalau kita menggunakan misalnya eh, apa namanya, bukan wilayah ya, bukan stratified sih. Kalau stratified itu kan misalnya pendidikan, kalau pendidikan bisa. Ya intinya setiap data yang Anda laporkan itu di bawahnya diberikan komentar. Nah, komentar itulah yang dinilai. Jadi jangan apa namanya ya, penilaian hasil penelitian ini lebih banyak penilaiannya pada aspek interpretasi, bukan pada hasil. Ya tentu pada hasil ada juga penilaian. Kalau hasil kan sebetulnya sejauh mana mahasiswa telah memahami prosedur di dalam pelaporan penelitian. Nah, tapi penjelasannya itu yang lebih penting, karena itulah nilai yang besar. Jadi bobot nilainya yang lebih besar itu ada pada interpretasi. Jadi kalau misalnya interpretasinya tidak tidak lengkap, ya tentu penilaiannya tidak lengkap. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya Pak, boleh nggak misalnya hanya masukin tabel-tabelnya saja, hasilnya saja, ya boleh saja, tetapi tentu nilainya tidak akan maksimal karena bobot penilaiannya itu lebih besar ada pada interpretasi penelitian. Oke, mungkin bisa dibantu. Oke, makasih Bapak. Ya. Pak, Oke, yang lainnya Pak, saya silakan, izin bertanya, Pak. silakan, Rio. Jadi isi kuesioner saya itu dari pertanyaan 1 sampai 12, isinya sangat puas dan selanjutnya. Sedangkan untuk pertanyaan 13 sampai 14 itu isinya sangat setuju, Pak. Apakah akan mempengaruhi tahap selanjutnya, Pak? Ya tidak dong, kan skalanya sama kan? Skalanya 1 sampai 5 atau enggak? Ada skalanya sama enggak? Iya, Pak, sama. Untuk Ya sama, enggak ada pengaruh. berarti Kan di kita nggak coding, apa-apa ya, Pak? Untuk kan mengubah. di coding 1 sampai 5. Oke, Pak, baik. Berarti kita tinggal ubah aja gitu ya, Pak, ya? Di coding 1 sampai yang misalnya sangat setuju 5, nanti tulis 5. Yang jawab setuju 4. Selama apa namanya skalanya sama, nggak masalah. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Ya jangankan beda variabel ya, beda butir saja. Misalnya nomor 10 pilihannya sangat setuju, nomor 11 sering selalu gitu, nggak masalah. Yang penting skalanya yang harus sama dalam satu variabel. Oke, tadi ada yang mau tanya, silakan. Iya, saya mau tanya Pak, ini kan misalnya nih, saya di satu variabel itu, misalnya di variabel dependen saya itu kan ada 20 instrumen pertanyaan Pak. Nah, terus setelah saya uji validitas, misalnya, uji pertama nih, 3 item tuh nggak valid. Terus habis itu saya hapus kan yang 3 item itu, terus di uji kedua ada lagi nih yang nggak valid, misalnya 2 item nggak valid. Terus begitu terus sampai uji keempat baru valid semua. Nah, itu saya nanti yang saya laporin di uji validitasnya gimana tuh Pak? Keseluruhannya saya laporin, terdapat berapa yang nggak valid, padahal aslinya setelah diuji pertama tuh masih ada lagi yang nggak valid gitu Pak. Terus juga nanti di uji reliabilitas, yang saya laporkan yang semuanya yang udah hasil akhir valid aja. Oke.
Saya kan tidak nyuruh berulang-ulang uji validitas sekali aja. Kenapa sampai 4 kali? Karena ketika saya setelah uji validitas pertama, ternyata banyak yang nggak valid gitu Pak, yang nggak ada tanda bintangnya. Ya udah dibuang aja yang tidak ada bintangnya. Setelah yang dibuang tidak ada bintangnya, jangan diuji lagi. 1 kali aja. Oh gitu Pak. Oke deh Pak, kalau gitu. Terima kasih. Iya, jangan berulang setelah misalnya 20 nih ya, 20 lalu diuji validitas, ternyata drop 3. Sisa 17 kan. Lalu diuji lagi, ngedrop lagi 3. Dari 17 dikurangi 3 berarti 14. Ya terus saja nanti habis. Jadi yang diuji validitas sekali aja. Dari 20 misalnya, lalu diuji validitas, ternyata yang drop 3, berarti yang diambil 17. Udah sekali aja. Nah, setelah itu yang diuji apa namanya? Yang diuji reliabilitas itu hanya yang valid. Jadi apa namanya? Filter pertama, saringan awal untuk menjaring data kita yang bagus itu kan dimulai dari uji validitas. Ketika dari 20 data ternyata ada data yang jelek sebanyak 3 karena tidak valid ya. Data jelek tanda petik, tidak drop, apa yang namanya drop ya. Berarti yang drop itu tidak dipakai lagi, udah dibuang aja. Jadi selanjutnya digunakan yang valid. Nah, ini terkait juga dengan jawaban di kolom chat ya. Jadi yang diinputkan di dalam kategorisasi itu sudah yang valid. Jangan dan bukan item loh. Yang di kategori itu bukan item ya. Yang di kategori itu adalah total nilai, bukan item per item. Untuk pengujian item atau butir itu hanya berhenti di uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah kita mendapatkan butir-butir yang valid, maka selanjutnya yang diambil adalah nilai total, bukan nilai per item lagi. Itu yang kayaknya masih banyak belum paham, yang masih banyak keliru. Jadi butir-butir pertanyaan yang isinya 1, 5, 4, 1, 3, 4, dan sebagainya, itu diproses pada uji validitas dan uji reliabilitas. Itu udah nggak dipakai lagi, yang dipakai adalah nilai totalnya. Nah, KTEK itu kan setelah proses, itu kan di bab 2. Dalam laporan itu di bab 2, artinya sudah melalui proses bab 1. Jadi begitu bab 2, tidak ada lagi yang dipakai butir-butir, tapi yang dipakai adalah nilai total. Gitu. Kalau Anda mau pakai butir-butir, nanti beda lagi, itu menggunakan SEM. Nah, SEM itu per butir, cuma nantilah terlalu jauh ya kalau ke SEM. Jadi, sekali lagi, jangan sampai apa namanya terbolak-balik ya, yang diproses itu data yang mana. Jadi data yang sifatnya setiap pertanyaan per pertanyaan itu dilakukan pada tahap coba instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah kita menyaring data-data yang valid saja, kita totalkan, jumlahkan. Nah, jumlah itulah yang kemudian kita bawa analisis mulai frekuensi, analisis data deskriptif, frekuensi, kategorisasi, lalu uji asumsi klasik, sampai uji hipotesis. Itu semuanya yang diambil adalah totalnya. Ingat, yang diambil, yang dihitung adalah totalnya, ya, bukan per item. Oke, saya kira jelas untuk pertanyaan dari Labib Nurdiansyah. Oke, silakan mungkin dari yang lain. Ada lagi? Bapak mau menanyakan terkait uji koefisien determinasi. Oke. Itu menggunakan
SPSS atau Jamovi atau Excel, Pak? Kalau Anda dari awal pakai Jamovi, gunakan Jamovi. Kalau dari awal Anda gunakan SPSS, gunakan SPSS. Misalnya pakai deskriptifnya pakai apa? Pakai SPSS ya, seterusnya pakai SPSS. Jangan deskriptif pakai SPSS, lalu analis apa yang koefisien korelasi, koefisien determinasinya pakai Jamovi. Itu terkesan apa ya? Nanti oleh peneliti lain terkesan Anda tahunya cuma separuh-separuh. Jadi kalau dari awal pakai SPSS, gunakan sampai akhir SPSS, kecuali mungkin yang KTEG ya. Terus kalau dari awal pakai Jamovi, maka sampai akhir pun, sampai uji koefisiennya, itu juga gunakan Jamovi. Bapak, Oke, lanjut, silakan. kalau uji kategorisasi itu yang gimana, Pak? Kan Nah, lupa menggunakan lagi. Excel juga. Ya, oke. Saya buka dulu datanya. Kategoris. Pak, mau nanya, Pak. Ya, sambil nunggu silakan. Kan judul penelitian saya itu kan pengaruh ya, Pak. Terus kata teman saya kalau misalnya judul pengaruh itu kita pakai 2 analisis ya, Pak, atau 1 aja? Maksud dua analisis gimana? Jadi kan judul penelitian saya itu kan pengaruh kualitas konten dakwah pada kepuasan mahasiswa KPI. Terus kemarin teman saya ada yang bilang kalau misalnya judulnya pengaruh itu pakai 2 analisis, yaitu analisis regresi sama korelasi, Pak. Eh, Ya dilaporkannya ada dua, ada analisis korelasinya, ada regresinya. Tapi formatnya gunakan format yang pertama ya, analisis regresi. Oke, Pak. Jadi pasti 2 kali kalau regresi, karena harus memenuhi persyaratan uji korelasi. Oke, jadi betul ada 2, cuma dilaporkannya 1 ya. Maksudnya dalam satu bundel, bukan terpisah. Oke, sebentar, mana file KTG? Oh, ini nih. Oke, saya share ya yang KTG. Nah, ini file KTG-nya. Yang diperlukan ini aja, yang diperlukan ini. Jadi, jumlah pertanyaan ada berapa? Misalnya 12, tulis 12. Lalu pakai skala berapa? Kalau skala Likert ya tentu 1 sampai 5. Tapi ada juga skalanya 1 sampai 4. Terserah, itu kan tergantung penelitian Anda. Kalau penelitiannya pakai skala 5, berarti skor minimalnya 1. Kemudian skor butir maksimalnya 5. Udah selesai. Tinggal dimasukkan datanya di sini. Data penelitiannya. Data penelitian. Misalnya dalam contoh tadi, saya pakai yang 152 ya. Ini saya hapus dulu. Saya kopikan nih data penelitian, ini data penelitian saya nih. Lalu dibuka input. Oke, sempat terputus ya. Yang saya connect ya. Oke, saya ulangi. Jadi dari aplikasi KTG ini yang perlu diperhatikan data ini aja. Data ini yang 3 ini ya. Berapa jumlah butirnya, skalanya berapa. Kalau skala Likert
yang 5 berarti skor minimum 1, maksimumnya 5. Kalau lihat lagi ya, lihat lagi di pertanyaannya. Kalau skornya 4, berarti minimum 1, maksimalnya 4. Setelah kita masukkan data ini, kita masukkan hasil penelitiannya per variabel. Ini kan variabel X1 nih, saya masukkan ke sini, copy paste aja di sini. Lalu buka input output. Yang dibaca adalah bagian kategorisasi data hipotetik. Mau yang 5 kategori atau yang 3 kategori. Cuma kalau dari data semua penelitian itu kan cuma 30 sampelnya. Saran saya kalau 30 sampelnya pakai kategori 3 kategori aja, rendah, sedang, tinggi. Kecuali kalau datanya banyak ya. Datanya bisa 300, 100, bisa lah pakai yang ini. Tapi kalau datanya cuma 30, saya kira kalau menggunakan kategorisasi hipotetik dengan 5 kategori terlalu lebar data. Jadi pakai saja ini. Nah, ini yang dilaporkan, tinggal copy paste aja. Selesai data kategorisasi hipotetik. Jangan pakai yang empirik ya, empirik beda lagi. Yang diperlukan data kategorisasi hipotetik. Nanti dijelaskan. Ini kan kita lihat di sini data per persen ya. 79,61% artinya mayoritas berada pada kategori tinggi. Nah, itu kalau Anda bisa menjelaskannya lebih bagus lagi. Kenapa kok tinggi di sini? Kalau tidak bisa menjelaskan, nggak apa-apa. Tapi yang penting harus ada penjelasannya. Oke? Pak, mau tanya, berarti untuk Silakan. jumlah butir itu jumlah butir pertanyaan ya, Pak? Iya, dibutir pertanyaan per variabel, bukan total ya, bukan seluruhan. Per variabel. Berarti jumlah butir yang validnya kan, Pak? Oh iya, iya. Itu kan sudah proses uji validitas, uji reliabilitas. Berarti kalau sudah masuk kategorisasi itu adalah jumlah butir yang valid. Betul, yang valid ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, untuk pengumpulan tugas, baik kelompok maupun individu yang semula sesuai dengan hari perkuliahan, saya undurkan sampai tanggal 22 Desember, hari Ahad, jam 23.59. Pengumpulannya dilakukan melalui Google Form. Nah, untuk kelompok, cukup ketua kelompok saja yang melaporkan. Dan tolong dalam bentuk PDF, biar gampang dibaca. Oke, saya kira demikian. Untuk kehadiran pertemuan ke-15, itu sudah saya inputkan di AIS. Sambil menunggu form komplain kehadiran, silakan Anda cek dulu apakah sudah sesuai dengan data yang Anda miliki. Kalau misalnya tidak sesuai, nanti Anda bisa mengajukan komplain kehadiran tentu dengan bukti yang relevan, ya, apakah dari chat maupun dari screenshot dan sebagainya. Saya kira demikian ya untuk pertemuan hari ini. Dan terakhir saya mohon maaf selama perkuliahan mungkin tidak maksimal dalam memberikan penjelasan dan sebagainya karena keterbatasan saya. Dan untuk kelas ini saya juga mohon maaf kelas C dan kelas D di akhir-akhir tidak sempat saya informasikan karena di hari Selasa sebelumnya itu mendadak saya harus ngurus visa dan diprediksikan jam 1 atau jam 2 sudah selesai, tapi ternyata sampai jam 5 saya masih ada di Kuningan. Lalu di hari Selasa berikutnya saya berangkat ke Cina dan itu tidak sempat saya kabarkan karena memang kepastian keberangkatan itu last minute, itu di hari Jumat subuh dan berangkat di hari Sabtu. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi Anda semua, khususnya bagi umat manusia secara umumnya. Tentu yang lebih
khusus lagi, mungkin bisa memberikan alat atau tools untuk bahan penelitian Anda sebagai salah satu syarat penyelesaian studi, terutama untuk skripsi dengan pendekatan kuantitatif. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan diberikan keberkahan. Dan terakhir saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. kehadiran nggak perlu ya, tidak perlu ngisi kehadiran lagi. Karena sudah saya masukkan untuk pertemuan 14 dan 15 di kelas C dan D. Pada intinya kalau misalnya kesalahan atau kekurangan atau ketidaksesuaian data kehadiran, tolong catat dulu. Mungkin 2-3 hari akan saya informasikan link untuk komplain kehadiran. Demikian, dan kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.